warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kawan-kawan semua di sini. Di sini kita kembali lagi ke podcast yang sangat berbeda temanya. Temanya terkait role model tokoh berakhlak. Yang sebagaimana kita tahu, ASD itu memiliki nilai-nilai core value-nya yang yang bisa disebut itu berakhlak. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira yang kita sepakati lah role modelnya tuh siapa ya yang kita bisa bicarakan ya untuk di podcast hari ini? Tapi kalau menurut saya sih Bapak Ignatius Jonan kali ya, Bapak yang mantan Menteri Perhubungan ya. Itu setuju, saya setuju gitu. Karena menurut saya nih kita kan bisa ya melihat dari penyampaiannya itu. Iya. Jadi kalau kita misalnya langsung aja ya, kalau portfolionya ASN itu kan berakhlak, bernya itu adalah orientasi pelayanan. Nah, ini adalah orientasi pelayanan yang menurut saya dapat jelas dalam transformasi PT Kereta Api Indonesia. Itu yang mana sebelum dipegang Pak Jonan itu, ya kita sudah tahu ya, nggak mungkin nggak perlu dibicarakan lah itu kereta api kayak gimana. Banyak yang meninggal karena kesetrum lah, terus banyak jatuh dari atas kereta, banyak pedagang-pedagang di dalamnya sampai dibersihkan. Dan kalau boleh Mas dan Mbak tahu di sini, itu dimulai awalnya dari hal paling kecil dulu. Hal paling kecilnya dulu adalah membersihkan toilet stasiun. Iya, toilet stasiun. Mungkin sebagian orang melakukan ya, tapi itu yang nanti lama-lama meningkat, yaitu langsung apa, penghapusan pas ekonomi, terus habis itu penerapan sistem atau pembuatan juga transformasi juga dilakukan dalam sesi digitalnya, ya, aplikasi yang sedang kita pakai tuh apa namanya KI, akses KI ya itu ya. Ya, itu menurut saya kan benar ya memang satu. Nah, selain itu kan ada nilai-nilai lainnya tuh. Akhlak. Akhlaknya itu apa ya? Kalau boleh tahu dan kira-kira bisa nggak ya kita aplikasikan kepada apa ya? Kalau model kita ini. Nah, mungkin ada yang bisa jawab dari sini dari Zoom atau yang di studio. Ya, saya Kakaknya dulu. ya, kakaknya itu akhlak ya, dari bara akhlak itu A-nya itu akuntabel. Oh, Nah, jadi akuntabel itu akuntabel kayak ya. Oh, mm, maksudnya akuntabel di sini tuh bagaimana ya bisa dicontohkan ke sikapnya Bapak Ignatius Jonan tuh ya bahasanya. nah kan Bapak Ignatius Jonan ini pernah beberapa kali menjabat gitu ya, selain jadi pimpinan di KAI. Nah, sebelumnya kalau sebagai Menteri SDM itu, contoh sikap akuntabelnya itu waktu itu bila beliau meluncurkan sistem perizinan online untuk sektor minerba. Jadi supaya untuk menghindari praktik suap menyuap gitu antara pelaku usaha minerba dengan pegawai dari situ. Dan juga kalau kita lihat dari adanya perizinan online ini, perizinan jadi dapat dipantau secara aktual gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau di KAI kan sebelum ada Pak Ignatius katanya itu administrasinya itu kacau gitu ya, keuangannya dan lain Iya. sebagainya. Nah, kemudian beliau itu menerapkan sistem SAPRP, ERP agar bisa memberi gambaran yang konsisten terhadap kegiatan keuangan dan informasi keuangan di KAI. Nah, juga memungkinkan kegiatan pelaporan jadi lebih cepat dan akurat. Gitu mungkin sedikitnya tentang sikap. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke koral berikutnya ya, koral berikutnya yaitu kompeten ya kalau nggak salah ya. Itu kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari apa Bapak Ignatius Jonan? Ini ada yang bisa bantu jawab? Ya, dari segi kompeten dari Bapak Ignatius Jonan, sebagai salah satu ya mantan Menteri Perhubungan yang membawa perubahan, terutama pada bidang transportasi. Ignatius pada saat Ignatius Jonan menjabat sebagai Dirut PT KAI merupakan sosok yang berdisiplin dalam setiap pekerjaan. Apa saja tercatat 200 karyawan PT KAI dipecat atau dipensiunkan dini karena dianggap malas. Lalu ketika masih menjadi Dirut PT KAI, Bapak Ignatius Jonan pernah tidak pulang selama 15 hari dan tidur di kereta api untuk mengawasi pelayanan PT KAI. Terus langkah-langkah pertama sebagai menteri beliau adalah dengan menugaskan Dirut KAI selanjutnya, Edi Sukmoro pada saat itu, untuk meningkatkan kapasitas kereta api dari 200 juta orang menjadi 600 juta orang.
angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya. 30 juta ton sepanjang tahun. Sekian dari itu saya. Ini udah setengah jalan dengan kompeten. Sekarang mungkin perlu berikutnya adalah harmonis. Kalau harmonis itu agak susah mungkin. Tapi mungkin ada yang bisa bantu jawab dari rekan-rekan saya di studio atau di ruang Zoom ini. Ya, mungkin saya bisa membantu menjelaskan. Boleh, membantu. Ya, jadi seperti apa yang dibilang oleh Mbak Sania ya, mungkin kita tahu Pak Jonan adalah Menteri Perhubungan ya, yang salah satu yang terobosan yang baik. Tapi selain menjadi Menteri Perhubungan yang cukup baik, beliau juga pernah menjadi Menteri SDM. Dan menurut saya dia memiliki terobosan yang cukup menarik untuk sebagai Menteri SDM. Dalam core values tentang harmonis, beliau pernah melakukan elektrifikasi atau pemasukan jaringan-jaringan listrik ke daerah-daerah 3T, ke daerah-daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini tentu sangat penting ya bagi negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga kerekatan, saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis. Itu dari saya. Ini sih harmonis. Berikutnya yaitu L. Kalau mungkin yang bisa bantu jawab. Ya, saya akan menjawab nilai loyal dari Pak Ignatius Jonan. Perhatian Pak Jonan dalam investasi saham PT Freeport menjadi pintu dedikasi dan kontribusi dalam mengabdi kepada negara. Setelah perusahaan tersebut beroperasi lebih dari 50 tahun. Dengan keberhasilan tersebut, mengembalikan kembali amanat dari jiwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung dalam wilayah bumi Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai negara. Mungkin itu saja. Oke, kita udah hampir mau selesai nih, berarti dari WL tinggal dari dua materi lagi. Tapi ada yang bisa mungkin bantu menjelaskan kalau adaptif itu dari Pak Ignatius Jonan? Ya, adaptif mungkin pada saat menjabat sebagai Dirut PT KAI bisa dibilang dimulai pemberantasan percalonan tiket ya, percalonan tiket dengan menerapkan sistem boarding pass dan penjualan melalui rokok retail. Terus pada saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan juga Bapak Ignatius Jonan menugaskan Pak juga meningkatkan kapasitas kereta api. Kita tadi orang menjadi 600 juta orang dan angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya 30 juta ton sepanjang tahun. Begitu, Mas. Oh iya, bisa itu bisa menjadi nilai adaptifnya ya. Akhir nilainya itu kolaboratif. Mungkin boleh dibantu dijelaskan terakhir mungkin dari Mas Tiga lah yang dipaham gitu. Kolaborasi, saya mau kolaborasi dengan jadi tentang kolaborasi Bapak Ignatius Jonan ya. Kolaborasi itu kurang lebihnya bekerja sama dengan baik ya. Yang pernah saya ketahui sebagai Menteri ESDM, Bapak Ignatius Jonan pernah melakukan kolaborasi yang cukup penting dengan pemerintah Republik Rakyat Cina dalam hal energi baru terbarukan. Jadi beliau melakukan dari naik. Biasa. Berarti jawab ya buat rekan-rekan semua yang mau mengetahui bagaimana role model kita itu Ignatius Jonan dikaitkan dengan core value berakhlak. Mungkin itu saja yang bisa kita ini ya dari podcast hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir.